Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Gossipin. Gossipin adalah aplikasi mobile penyedia layanan membaca berita. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurlela, lalu ada rekan saya Muhammad Rayyan Bahadila selaku ketua, lalu ada Jiad, Rizky Cahyadi, dan Fikri Fahruroti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziad dan NPM saya 5520123075. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi atau tahap awal pembuatan aplikasi Gossipin, dan yang pertama latar belakangnya. Karena kan perkembangan media digital saat ini membuat rakyat semakin cepat dalam memperoleh informasi, khususnya terkait dunia hiburan dan selebriti. Namun banyak platform berita gosip yang menampilkan informasi secara tidak terstruktur, dipenuhi iklan, atau memiliki tampilan yang kurang nyaman digunakan. Oleh karena itu, kita membuat aplikasi ini yang bertujuan untuk menyediakan akses berita hiburan yang lebih efisien, mempermudah mempermudah pengguna menemukan berita yang relevan, terus menghadirkan pengalaman membaca yang nyaman, terus mengorganisir informasi selebriti secara lebih terstruktur dan akurat, dan terakhir menjadi aplikasi hiburan yang fokus pada gosip berita selebriti. Terus target penggunanya yaitu adalah remaja dan dewasa, dan juga penggemar selebriti seperti fans atau fandom. Terus juga pencinta hiburan dan juga pencinta lifestyle. Terus pengguna media sosial yang aktif. Yang terakhir masyarakat umum. Oke, mungkin itu saja. Saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perancangan. Pada aplikasi Gossipin ini memiliki beberapa fungsional area, yaitu ada melihat daftar berita hiburan dalam bentuk feed, lalu menyaring berita berdasarkan kategori, lalu ada sorting berita, lalu membaca detail berita, pencarian berita, ada fitur bookmark atau simpan berita ke favorit, lalu ada share berita, navigasi antar halaman, berada kategori detail bookmark profile, lalu ada notifikasi berita penting, dan mode ringan atau cepat dengan search gambar agar load tidak berat. Lalu kebutuhan non fungsional pada aplikasi Gossipin ini yaitu kebutuhan yang menggambarkan aspek kualitas dan operasional aplikasi. Kebutuhan tersebut meliputi platform minimal Android 10, API 29 atau lebih baru, lalu iOS 13 atau lebih baru, lalu konteks internet stabil, ukuran aplikasi ringan, keamanan data pengguna, antarmuka responsif, waktu loading cepat, dan penggunaan memori rendah, serta kemudahan pengguna atau user friendly. Selanjutnya, untuk inspirasi aplikasi Gossipin itu dari beberapa aplikasi yang sudah jadi. Yang pertama ada BBC News, lalu yang kedua ada Liputan 6, lalu ada Detik Hot sebagai sama-sama aplikasi penyedia berita. Lalu untuk inspirasi layoutnya itu kita mengambil dari Pinterest. Teknologi yang digunakan di aplikasi Gossipin ini yang pertama ada bahasa pemrograman. Kita menggunakan Dart dengan Flutter sebagai framework. Dart merupakan bahasa utama untuk menggunakan aplikasi Android dan iOS secara cross-platform. Backend atau API-nya kita menggunakan Firebase Real-Time Database dan Firebase Firestore. Digunakan untuk menyimpan dan mengambil data berita secara real time. Lalu REST API, JSON endpoint, yaitu alternatif backend menggunakan API public atau server buatan sendiri untuk mengambil data berita secara
dinamis. Tools yang digunakan yang pertama ada Visual Studio Code sebagai text editor untuk menulis kode komputer. Lalu yang kedua ada Android Studio digunakan untuk emulator dan debugging. Lalu yang ketiga ada Figma, itu merancang desain UI UX aplikasi. Lalu GitHub untuk menyimpan kode dengan version control. Lalu Postman untuk menguji dan memvalidasi API. Lalu selanjutnya roadmap yang kita buat, yang pertama itu minggu pertama merupakan perancangan dan desain. Itu kita menganalisis struktur aplikasi, mulai dari fitur, target guna, referensi aplikasi, dan inspirasi. Lalu selanjutnya menyusun struktur data dan arsitektur aplikasi. Lalu membuatkan firmware dan UI UX awal sebagai gambaran awal, mulai dari berita, detail berita, kategori. Lalu yang kedua kita membangun fitur utama, itu mulai implementasi front end Flutter untuk halaman beranda, kategori, dan detail berita. Pengembangan backend berdasar API berita, manajemen data berita, integrasi API dengan front end, lalu membuat fitur sorting. Di minggu ketiga, kita melakukan testing and debugging dan finalisasi, yaitu pengujian fungsional UI, navigasi, dan performa, perbaikan bug, dan peningkatan UI UX, optimasi aplikasi, loading, gambar, dan responsivitas, menyusun dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berarti saya akan menjelaskan tentang itu. Yang pertama itu ada alur pesanan. Nah, untuk alur pesanan kita mulai start. Yang belum pun, kalau sudah login dan register, diarahkan ke halaman dashboard. Lalu di halaman dashboard ada beberapa pilihan lagi seperti dan nah, untuk di dashboard akan menunjukkan seperti halaman berita langsung lagi, dan halaman berita itu bisa ya, untuk alur selanjutnya yang jika saya yaitu user. Lalu untuk bagian yang ketiga ini search upload berita file. Yang pertama itu ada profile. Nah, dalam profile terbagi menjadi dua, yang simpan, lalu yang disimpan seperti yang tersimpan seperti favorit. Untuk dibuat itu seperti yang mengupload. Lalu di dalam dua utama ini yang akan dibuat itu kita ada fitur untuk di fitur juga akses lanjut aja ke wireframe. Untuk pasarnya seperti yang pertama ada fitur login, register, untuk kita lalu ada setting pada file user. Selanjutnya ada mockup dan high fidelity design. Yang pertama untuk warna merah. Kenapa merah? Merah digunakan sebagai warna utama karena melambangkan keberanian dan urgensi. Dalam konteks aplikasi berita gosip ini, warna merah mampu menarik perhatian para insan dan mencerminkan sifat gosip yang aktual. Selain itu, merah juga efektif digunakan pada elemen penting seperti desain, aksi, dan komunikasi agar pengguna pada informasi. Lalu untuk warna putih digunakan sebagai warna pendukung, menciptakan kesan bersih, sederhana, dan mudah dibaca. Putih membantu menyeimbangkan domain keras, sehingga aplikasi tidak terasa melelahkan mata. Penggunaan putih sebagai latar belakang juga meningkatkan keterbacaan teks dan membuat konten terlihat rapi dan profesional. Kombinasi warna merah dan putih menghasilkan tampilan yang kontras, modern, dan sehingga sesuai dengan tujuan aplikasi berita gosip yang ingin disampaikan secara cepat, jelas. Lalu selanjutnya ada kemudahan navigasi. Yang pertama, desain aplikasi Gosipin dirancang navigasi sederhana, intuitif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Pada bagian bawah layar terdapat button navigasi bar yang berisi ikon utama seperti home, search, add content, dan profile seperti wireframe di atas. Lalu dan profil, penempatan navigasi di bagian bawah
memudahkan pengguna menjangkaunya dengan satu tangan, terutama pada perangkat mobile, yang dimana posisi tangan selalu di bawah jari. Lalu halaman home langsung menampilkan daftar berita gosip baru dalam bentuk chart list yang tersusun secara vertikal. Setiap ad bergambar ringkasan singkat sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami isi atau membuka detail terlebih dahulu. Penggunaan icon yang jelas dan familiar membuat pengguna mengenali fungsi setiap menu tanpa perlu penjelasan. Warna merah pada navigasi menegaskan arah interaksi, sedangkan latar putih menjaga tampilan tetap dan pada konten. Kalau disimpulkan, jika kita bisa lihat langsung tanpa deskripsi langsung. Selanjutnya, secara keseluruhan, alur navigasi pada aplikasi ini bersifat langsung dan efisien, meminimalkan langkah yang diperlukan pengguna untuk antar, sehingga meningkatkan kenyamanan dan pengalaman. Untuk UI yang color-nya mungkin seperti ini. Yang pertama seperti wireframe, tapi ini dengan tema yang berwarna. Ada register, login, halaman beranda sport, lalu kita akan ini, lalu ada profile apa yang saya sampaikan buat teman seperti di Pinterest referensinya yang mana disimpan untuk favorit atau dan kita yang ada riwayat, lalu ada setting di file itu juga ada untuk Fokus pembahasan beralih dari perancangan dan perencanaan menuju implementasi teknis pada aplikasi Gossipin. Bab ini mengacu pada tahap keempat dalam metode Evanto, yaitu tahap aplikasi development yang mencakup pengembangan backend implementasi aplikasi mobile, pendekatan pengembangan yang bersifat agile dan interaktif, dan lain-lain. Dengan demikian, bab 4 menjadi pembuktian nyata dari konsep dan desain yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk arsitektur aplikasi pada tahap pengembangan aplikasi Gossipin dibangun menggunakan pola arsitektur MVC, yaitu model, view, serta kontrol. Pemilihan arsitektur MVC dilakukan secara sadar dan terukur dengan tujuan memisahkan logika aplikasi dan tampilan, meningkatkan keterbacaan kode, serta mempermudah pemeliharaan dan pengembangan di masa depannya. Untuk struktur dari MVC sendiri ada model. Komponen model ini berfungsi sebagai representasi data dan logika bisnis aplikasi. Pada aplikasi Gossipin, model sendiri yaitu menyimpan struktur data berita dan pengguna, menjadi penghubung antara aplikasi dengan hal-hal lain. Terus menangani data yang dikirim dan diterima dari database. Contoh modelnya itu yaitu news model untuk mempresentasikan data dari berita, user model untuk mempresentasikan data pengguna. Dengan pendekatan ini, data dikelola secara terpusat dan konsisten. Yang kedua ada views. Komponen views berfungsi sebagai antarmuka pengguna antar user interface, yaitu UI. Pada aplikasi Gossipin, view sendiri ya seperti UI pada umumnya menampilkan data berita kepada pengguna, menyediakan input bagi pengaduan, serta tidak mengandung logika bisnis karena hanya mengoutputkan saja untuk gambarnya. Untuk controller sendiri yang ketiga, komponen controller berperan sebagai penghubung antara model dan view. Fungsi utama controller dalam aplikasi ini adalah untuk mengelola arus dari data, mengelola alur data dari model ke view, serta menangani logika autentikasi pengguna, dan juga mengatur proses pengambilan dan pengolahan data. Dengan peran ini, controller memastikan bahwa setiap interaksi pengguna diproses secara benar sebelum ditampilkan kembali dalam bentuk visual. Untuk
Pada aplikasi Gossipin, pengelolaan data berita dilakukan melalui mekanisme CRUD, yaitu create, read, update, serta delete. Berdasarkan implementasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur MPC berhasil diterapkan secara konsisten. Mekanisme CRUD berjalan sesuai kebutuhan sistem sinkronisasi real time, meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Dengan demikian, tahapan pengembangan aplikasi berhasil merealisasikan desain dan konsep yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Kesimpulannya, aplikasi Gossipin ini dapat mengefisiensikan kita dalam mencari berita karena dengan fitur sorting, jadi berita lebih tertata. Lalu selanjutnya, Gossipin ini juga memiliki user friendly yang tinggi, yaitu bisa digunakan untuk anak-anak muda yang biasanya mencari trending di Twitter. Kita akan menyaringnya di Gossipin ini. Selain itu, aplikasi Gossipin ini juga memiliki fitur yang lebih maju dari aplikasi penyedia berita sebelum-sebelumnya karena diambil dari layout favorit anak muda, yaitu Pinterest. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.